Nah, teman-teman, pernyataan kita itu kalau kita ditanya nih, karena kita dalam Zoom ini, kalau ditanya, apa gunanya kita ikut Yesus? Ada nggak orang yang sampai ke surga tanpa ikut Yesus? Tidak. Saya tanya, apakah Nuh kira-kira nyampe di surga? Jangan Nuh, ya Nuh. Apakah Henok sampai ke surga? Apakah dia ikutin Yesus? Pasti saudara sudah bingung menjawabnya kan? Jadi apa gunanya kita ikut Yesus? Jangan, kan ayatnya sering teman-teman sampaikan di sini. Nah, itu bisa menjadi ini loh, menjadi sesuatu yang menjadi hal yang penting gitu. Ketika kita harus harus ini loh, harus deal itu apa ya? Ber harus harus berinteraksi dengan banyak hal di dalam kehidupan ini. Setiap hari. Apa gunanya kita kita ikut Yesus? Apa gunanya? Sebentar ya, sambil saudara pikir saya mau kirim linknya ada di mana? Oh, saya mau kirim link ini ke ini. Siapa tahu dia bisa ikut. Tadi malam tuh saya ngobrol hampir hampir 2 jam dengan seseorang yang sudah hampir meninggalkan imannya. Apa gunanya kita ikut Yesus? Boleh saya ikut share, Pak? Ikut jawab maksudnya? Ya, ikut sharing, Pak ya. Iya, Mengapa Bapak ada pertanyaan, mengapa kita harus percaya sama Yesus ya, Pak ya? supaya Atau sederhana mengikuti? sedikit ya, kok Afi, sederhana. Mengapa Ya, nih ada orang kan yang nggak ikut Yesus, ya, Pak. bahkan tidak kenal Yesus. Nah, kita ini siapa? Sederhana dulu. Kita ini siapa di sini? Sederhananya begini ya, Pak ya. Hmm. Kalau kita percaya kepada seseorang, kita juga harus tahu seseorang itu bagaimana. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita juga harus tahu dulu itu Tuhan Yesus itu siapa. Ya kan, Pak? Tidak Disayang putus-putus atau kok Afi? semata Kok Afi putus-putus? kita harus percaya begini-begini secara apa? Internetnya kurang bagus, Pak. Ya mungkin Koafi cari yang sinyal pas baru Bagus, bagus. bagus, Pak, udah. Bagus. Sip. Bagus ya. Jadi begini, Pak. Kalau kita mempercayai Yesus, itu kan tidak serta-merta kita membabi buta, Pak. Kita harus tahu dulu sosok yang kita percayai, Pak. Bagaimana? Ya kan, Pak. Gitu. Juga kalau umpamanya kita mempercayai teman, itu juga kita tidak boleh membabi buta secara 100% mempercayai teman. Kita juga harus tahu teman itu yang bagaimana, karakternya bagaimana, kehidupannya gimana, ya kan? Mesti banyak tahu dulu ya kan, Pak ya. Begitu juga kalau kita mengikuti Yesus, kita harus percaya sama Yesus. Mengapa kita harus percaya Yesus? Sebab kita sudah tahu dulu Yesus itu sosok apa, dia sebagai apa, ya kan? Ya kan tidak serta-merta membabi buta, betul, ya kan? Kita kan punya rasio, punya akal budi, punya pemikiran, ya kan, Pak? Jadi kalau Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai pencipta, sebagai apa-apa bla bla bla. Nah, itulah baru kita ada satu pemikiran harus percaya kepada ini. Itu tidak boleh tidak. Sebab apa? Firman-Nya itu yang menghidupi kita. Firman itu yang menuntun kita. Jadi kita tahu benar Yesus itu siapa, sosok ini siapa. Ah,
timbullah satu pemikiran yang positif bagi diri kita, pemikiran kita, untuk percaya, Pak. Begitu. Kalau di luar orang-orang sana yang belum tahu siapa Yesus, kalau kita bilang dia aja, pasti jawab, saya tidak percaya. Sebab dia tidak mengenal, tidak intim dengan sosok nama Yesus itu, Pak. Begitu. Kalau kita sudah intim, sudah tahu sosok nama Yesus itu bagaimana, itulah baru kita menjatuhkan pilihan kita, percaya 100%, mempercayai sosok nama ini, Pak. Begitu kalau menurut saya ya, Pak. Mungkin nggak percayanya nggak 100%. Kalau orang yang tidak menerima firman atau tidak membaca firman Tuhannya ya, Pak ya, saya rasa dia tidak bisa mencapai apa yang bisa kita dapatkan 100% yang tadi Bapak bicarakan. Tapi kalau orang tersebut, dia membaca firman Tuhan, dan firman itu menghidupi kehidupan dia hari lepas hari, dan dia menaruh kepercayaan itu sepenuhnya kepada Yesus, berserah, bersyukur padanya, Pak. Saya rasa orang tersebut bisa percaya 100%, Pak. Begitu. Jadi ada proses. Betul, Pak. Perlu ada proses, Pak. Tidak serta-merta bisa orang tersebut 100% percaya. Ada waktu yang beradaptasi begitu, Pak. Berjalan terus, ya kan, Pak? Ada waktu mengenal gitu maksudnya. Harus ada itu, Pak. Harus ada interaktif setiap hari, berkomunikasi setiap hari, ya kan? Nah, kalau orang percaya harus begitu, Pak. Kok Afi, kalau jadi ketika dia mengenal, ketika dia baca firman, dia mengenal, sebentar ya, kata mengenal itu cerita berbeda. Ketika dia membaca firman, dia mengetahui, kan? Dia mengetahui. Jadi membaca firman, dia mengetahui mengenai apa yang ada di dalam firman. Apakah mungkin itu membuat dia kemudian percaya ya? Sebab firman itu kan sebagai Allah sendiri, Pak. Ya kan? Kalau dia baca firman. Dan firman itu sebagai Allah sendiri, ya pasti otomatis firman itu yang mempengaruhi dia punya pemikiran, akal budi dia akan dipengaruhi dengan cara apa kan? Yang kita ambil di Efesus 1 yang ayatnya yang 13 aja gitu ya, Pak ya. Dimantaraikan dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita itu yang membuat kita memahami, yang tidak tahu akhirnya jadi tahu. Begitu, Pak. Yang kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus yang membantu kita bisa berdoa. Begitu, Pak. Jadi karena dia tahu, dia baca kan dia tahu. Dia baca, dia tahu. Dari pengetahuannya ini dia bisa percaya gitu ya. Jadi Pak, kepercayaan itu kan timbul dari pendengaran, membaca firman Tuhan. Ya jadi kan, dia, Pak? dia mendengar, dia baca firman Tuhan. Juga melalui seseorang yang dekat. Kalau kita ini kok Afi membawa ke agak-agak mendasar nih ya. Nanti kita balik ke pertanyaan tadi ya. Pertanyaan tadi itu agak udah tengah-tengah tuh. Ini kok Afi mundur sedikit, tapi bagus untuk kita bahas. Pernah nggak teman-teman cerita firman Tuhan ke orang-orang yang belum mengikuti Yesus? Pernah mengalami bercerita mengenai Yesus atau firman-Nya Bapa kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus? Pernah nggak? Kalau saya pernah, Pak. Nah, pengalaman kok Avi gimana? Saya demen penginjilan, Pak. Jadi ada satu momen ya, Pak ya, di saudara saya dalam satu keluarga kan nggak semuanya Kristen, Pak. Nggak semuanya mengikuti Yesus ya, Pak ya. Oke. Tapi ada juga yang masih dia anggap itu dia sebagai Buddha, ya, Pak. Kepercayaannya Buddha. Tapi saya explain ke dia, Pak, saya jelasin itu siapa itu Yesus, siapa itu harus kita percaya, kenapa kamu harus percaya sama Yesus. Saya kasih dia, Pak, penjelasan.
Semuanya harus kasih dia penjelasan. Saya itu Pak, menabur dulu Pak. Kalau dia belakangan percaya atau tidak percaya, nanti dia urusannya sama Tuhan. Jadi kita sudah menabur dulu Pak. Tapi gini, bagus tuh kasusnya bagus. Dari beberapa pengalaman Ko Afi menyampaikan firman-Nya Allah. Nah, isinya bisa menyampaikan mengenai Yesus gitu ya. Itu ketika menyampaikan itu kan eh, pasti punya pengalaman yang beda-beda gitu kan, masing-masing orang. Banyak tantangan Pak, banyak tantangan. Kita punya perkataan seringkali di counter Pak. Di counter balik Pak, dengan pemikiran yang kita injili orang tersebut Pak. Nah, Tapi yang kita jangan goyah. Kita ya, jangan. itu ini kan, itu nasihat-nasihatnya Paulus tuh. Jangan goyah, sabar gitu ya. Betul Tapi Pak. tapi yang kita mau yang tapi dari pengalaman Ko Afi itu, apakah ketika firman ini disampaikan, gitu firman ini disampaikan, terus orang kan dengar, orang dengar, Betul. dia dengar, Dengar. percaya nggak? Tapi tidak serta-merta yang Bapak katakan orang itu percaya. Tidak Oke. serta-merta. Ko Afi kalau dari katakan ya, kalau dari 10 nih, dari 10 yang Ko Afi pernah cerita itu, yang percaya ada berapa dari 10 itu? Kalau Nah, puji Tuhannya Pak, berapa bulan kemudian Pak, dia mau saya ceritakan kembali yang 3 bulan yang lalu saya cerita sama dia, dia kurang paham, dia mau minta saya ceritain seperti kayak dulu lagi Pak. Saya jalanin Pak, saya jalanin. Saya Bagus. ceritain begini-begini, saya ceritain begini. Ini bukan saya memaksa kamu, kamu percaya sama agama saya. Tapi kamu kaji dulu, kamu pikir dulu. Saya memberitakan firman Tuhan kepada Anda pikir dulu. Jangan serta-merta kamu makan begini, plok, 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 plok. Jangan. Kamu kaji dulu. Nanti kamu, kalau ada pemikiran yang sudah positif, sudah 100%, nanti kamu boleh tanya jawab lagi sama saya. Nanti kamu mau kemana, tinggal pilihan ada di pihak kamu. Saya bilang gitu Pak sama dia. Gitu. Dari katakanlah 10 ya, mungkin kan saya nggak tahu jumlahnya. Dari 10 yang Ko Afi cerita mengenai firman-Nya Bapa, firman-Nya Allah, bisa berisi mengenai Yesus gitu ya. Itu berapa tuh yang sampai percaya? Ya, kita puji Tuhan aja Pak. Udah ada 1-2 orang yang sudah saya beritakan. Jadi dari 10, nah, dari 10 bisa 1-2 orang itu yang saya udah beritakan firman Tuhan, mengena hati dan pemikirannya Pak. Mengena hati dan pemikiran. Bukan saya yang memaksa diri orang harus begini-begini. Tapi dia ada kesadaran sendiri. Jadinya dia mau ikut Pak. Dia mau ikut itu. Jadi di sini tidak ada pemaksaan. Saya tidak ada pemaksaan. Dia mulai tertarik gitu kan? Betul, betul. Omongan Bapak betul. Dia ada tertarik begini-begini. Itu saya rasa Roh Kudus juga yang bekerja Pak. Sebab apa? Kita sebagai manusia tidak ada berkemampuan untuk menarik seseorang ini kalau bukan Bapak yang menarik orang tersebut untuk percaya kepada Yesus. Begitu Pak. Teman-teman perhatiin ya. Perhatiin ya. Ko Afi kemudian sampai pada kesimpulan itu. Dan itu yang saya cari. Kalau bukan Bapak yang menarik. Nah, jadi tadi kita di awal tadi ngomong, Ko Afi bilang, percaya itu penting. Percaya itu penting. Tapi percaya itu tidak serta-merta gitu. Kita harus cerita, kita harus memberitakan gitu kan. Mungkin orang tertarik gitu, tertarik. Kemudian ingin dengar lebih lagi gitu. Tapi rupanya di balik dinamika itu, orang tertarik, orang diceritain. Yang tadi Ko Afi bilang, kita nggak boleh apa namanya? Paksa kehendak kita Pak. Iya. Ya nggak boleh paksa kehendak kita gitu. Nggak boleh paksa kehendak kita. Tapi pekerjaan kita kan disuruh apa? Memberitakan gitu ya. Ya kita harus selalu ambil bagian-bagian yang disampaikan teman-teman ya. Jadi kita kan kerjaan kita kan memberitakan kan. Tapi Amanat agung Pak di Matius 28 Pak. 19-20 itu Pak kalau nggak salah. Iya, tapi kan kita harus paham nih gitu. Bahwa kita nggak bisa memaksakan, kemudian
Kita tahu bahwa orang itu datang kepada Bapa karena dikaruniakan Bapa. Sorry. Orang itu datang pada Yesus karena dikaruniakan Bapa kepadanya kan? Nah, itu ini ya. Jadi kalau kita paham ini tuh, kita tuh bisa paham tuh nanti tuh cerita-cerita nanti. Tadi kan agak ini kan dibuat mengerucut nih, ya. Tadi tuh gini, orang kan harus percaya kepada Yesus kan gitu. Jadi kalau mau mengikuti seseorang ya kita harus percaya orang itu, ya. Kalau kita mau mengikuti orang itu kita harus percaya sama orang itu dan rupanya tidak serta-merta langsung percaya. Ada prosesnya, ada prosesnya. Tapi di awal bagaimana kita percaya, itu rupanya menarik kan? Itu rupanya kita tidak bisa memaksa, nggak bisa memaksa. Rupanya pribadi, ada pribadi yang kemudian membuat orang itu ada pribadi yang membuat orang itu bisa memulai perjalanannya untuk kemudian menjadi percaya. Itu penting, ya, itu penting tuh. Jadi ini kan kita mau masuk ke di mana kita hadir atau kehidupan di mana kita sudah jalani nih sebagai apa? Kita di dalam Zoom ini kita nih siapa gitu. Kalau dalam sisi agama, minggu lalu kita udah bahas. Kita ini adalah murid Kristus. Kita ini agamanya Kristen. Ya kan? Kita agamanya Kristen, gitu kan Pak Tadus? Dan agama Kristen itu maksudnya adalah sebentar ya, teman-teman mahasiswa saya tanya. Kita ini agama Kristen disebut agama Kristen ayatnya di mana? Nanti ketemu orang di jalan, kamu agama apa? Agama Kristen. Emang ada ayatnya? Kamu agama Kristen, terus bawa Alkitab. Emang orang Kristen yang harus bawa Alkitab? Emang itu Alkitabnya orang Kristen? Ayatnya di mana? Bahwa kita itu orang Kristen. Kalau nggak salah Pak itu di Perjanjian Baru Pak, di Kisah Para Rasul Pak, kalau nggak salah itu waktu kumpul-kumpul tuh Pak, waktu kumpul-kumpul dari golongan mana itu Pak. Ya, tahan kok Api. Kita tanya mahasiswa nih. Oh iya Pak, Iya, maaf Pak. tahan. Udah Maaf, dikasih clue tuh sama Ko Avi tuh. Kasih clue loh. Udah betul. Ya, clue-nya betul. Di Kisah Para Rasul. Susah sekali carinya, Bos. Di mana mau cari? Itu udah dikasih tahu mentor apa leadernya tuh di chat. Udah cepet perhatiin ke chat, sudah ada di chat. Coba pastiin bahwa itu betul. Coba baca di Alkitabnya masing-masing. Betul nggak? Betul nggak sih? Di situ ada kata Kristen. Ada? Yang udah dapat boleh lambaikan tangannya. Udah.
Udah Rida dapat. Oke. Ya, tahu ya. Dasar-dasar aja nih, jangan kemana-mana dulu. Jadi kita mau apa istilahnya? Kita mau istilahnya itu apa istilahnya Peter? Kalau lagi apa tuh? Kita lagi ini nih. Kita lagi Remedial. jangan remedial. Iya ya kayak remedial gitu, betul juga. Jadi kita lagi ini, kita lagi breakdown. ya breakdown gitu ya, buat detail gitu. Ya. Jadi eh enggak, biasanya kalau di akhir orang kelas belajar itu biasanya ada guru itu masuk untuk apa buat kisi-kisi gitu loh. Dosen itu masuk. Apalagi yang belum diketahui, ada lagi yang ditanyakan, gitu kan? Nah, ini tahun 2025 isinya itu. Coba bayangkan. Saya tanya, coba bayangkan teman-teman. Saya tanya nih, di mana di Alkitab, di mana di Alkitab dikatakan bahwa kita itu orang Kristen. Itu memang ada 5 kali ya kalimat Kristen itu di Alkitab. Tapi di mana itu ya? Di mana pertama kali atau di mana yang secara apa tuh secara eksplisit mengatakan bahwa disebut Kristen gitu. Oke? Jadi jangan sampai gini nih. Kenapa kamu disebut Kristen? Ya kan di KTP saya Kristen. Jangan sampai gitu. Atau ya itu kan orang tua yang bilang kita agamanya Kristen. Ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu dikatakan apa? Murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Ya, murid-murid disebut Kristen atau pengikut Kristus. Kan? Jadi pengikut Kristus itu murid Kristus. Kan? Nah, kan kok bisa dibilang pengikut Kristus itu murid Kristus? Karena Yesus sendiri yang bilang, kan, mengikut aku. Gitu ya. Jadi pengikutnya itu disebut murid-murid. Kamulah murid-muridku. Ya, oke. Uh, karena orang yang uh, per, karena orang yang bisa percaya kepada Yesus itu harus ya itu harus mengenal Yesus, dan mengenal Yesus itu dari mana? Ya dari firman. Jadi supaya orang yang bisa percaya kepada Yesus, dia harus mengenal. Sebelum mengenal dia harus mengetahui. Nah, dari mana? Dari firman. Ya diberitakan firman itu kepadanya. Tapi Koaf itu langsung tadi tuh nyampe pada satu 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 kesimpulan kan. Rupanya sekalipun kita beritakan itu kepada orang, sekalipun kita beritakan, itu belum tentu orang bisa percaya. Kecuali apa? Bapa yang mengaruniakan itu kepadanya. Itu harus dipahami itu. Kecuali Bapa mengaruniakan itu kepadanya. Yohanes 6 ayat berapa? 40 dan 44 ya. Jadi kalau bukan Bapa yang menarik kepadanya tidak bisa. Jadi tidak mungkin orang datang pada Yesus kalau bukan Bapa yang menarik kepada Yesus. Jadi orang bisa percaya kepada Yesus karena Bapa mengaruniakan kepadanya, ya. Oke. 44 dan 65. 44 dan 56 apa 65? 65. 65 ya, 44 dan 65. Oke. Jadi memang kita dikaruniai sehingga kita menerima. Makanya namanya kasih karunia. Kesimpulannya di Efesus pasal 2 ayat 9 ya, pemberian Allah. Jadi bukan hasil usaha. Nah, jadi orang percaya itu maksudnya apa? Orang beriman. Jadi cara mengenal Yesus itu cuma satu caranya, Bapak yang membawa orang. Nah,
Kita bahas sedikit di situ ya. Teman-teman tahu nggak? Ada banyak orang nih ya di sosial media yang bahkan ya hafal ayat Alkitab. Hafal ayat Alkitab. Ayat yang sama yang teman-teman juga tahu gitu. Yang kita tahu. Tetapi yang menarik adalah ayat yang sama malah dipakai untuk maksud yang berbeda. Bahkan maksudnya berlawanan. Bahkan maksudnya itu adalah melawan atau menolak gitu. Jadi rupanya mendengar firman ya, yang ada di dalam Alkitab, itu tidak serta-merta membawa orang kepada ketertarikan. Ada malah yang melawan. Bahkan ada yang memakainya untuk apa? Untuk hal yang berlawanan gitu. Untuk apa? Untuk ada orang yang memakainya untuk ini loh, untuk mendiskreditkan gitu. Mendiskreditkan itu artinya untuk membuat hal yang negatif, hal yang negatif hasilnya gitu, atau kesannya gitu, ya, memakai ayat-ayat itu malah. Jadi menarik ya, ayat yang sama dari Alkitab. Jangankan orang tertarik untuk kemudian untuk mengenal Yesus dan kemudian percaya. Ada malah yang sebaliknya. Itu membuktikan bahwa memang orang tuh dikaruniai untuk datang pada Yesus. Ini kan ceritanya yang lain-lain itu cerita cerita sampingan semua, teman-teman. Ini cerita utamanya tuh apa? Bapak mengutus Yesus supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepada anak, yaitu Yesus, bisa datang kepada Bapa. Itu sesederhana itu. Sederhana itu. Nah, orang-orang yang ikut Yesus ini namanya murid. Murid-murid ini disebut Kristen. Saya simpulkan ya sampai ke yang tadi. Jadi kita orang Kristen ini percaya kepada Yesus untuk apa? Saya balik ke pertanyaan yang tadi. Jadi kita ini orang Kristen percaya kepada Yesus atau mengikut Yesus untuk apa? Pada Bapak. Oke, itu udah jawabannya tuh, Bu Mona. Supaya kita dapat datang kepada Bapa. Itu. Jadi kalau teman-teman nyanyi lagu-lagu Bapakku yang baik, harus punya fantasi, harus punya obsesi bahwa aku ingin pulang ke rumah Bapa. Aku ingin menikmati yang namanya kemuliaan dari Bapa itu. Gitu. Aku ingin menikmati yang namanya kasih dari Bapa itu. Itu penting banget kan? Gitu. Kalau orang tidak mengerti yang namanya tujuan akhir, maka dia akan terjebak dengan tujuan antara atau tujuan sementara, gitu. Tujuan antara atau tujuan sementara. Ingat ya, kalau orang nggak tahu tujuan akhir, dia akan terjebak dengan tujuan antara. Gitu. Sehingga ada orang ini. Karena udah Kristen, karena Kristen itu murid Kristus. Dan artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus, udah selesai. Gitu. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah jalan untuk apa? Datang kepada Bapa. Jadi kita Kristen supaya apa? Supaya kita dapat datang kepada Bapa. Ya kan? Nah, datang kepada Bapa itu tadi Pak Tadus jawabnya supaya kita memiliki hidup yang sesungguhnya. Datang kepada Bapa itu artinya memiliki hidup yang kekal. Gitu. Ya. Tadi Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Nah, kan Pak Daniel sering baca ayat itu. Gitu kan? Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita menjadi Kristen itu supaya kita datang kepada Bapa. Itu buat sederhana dulu loh ya. Itu pernyataan itu singkat.
Bisa dijelaskan panjang, tapi itu pernyataan yang nggak bisa berubah. Itu kalau foto itu adalah bingkainya, gitu. Makanya Yesus, ya, untuk menjelaskan sedikit itu ya. Makanya Yesus di Yohanes 14 ayat 1 itu murid-muridnya kan gelisah. Murid-muridnya itu merasakan sekali bahwa dia akan kehilangan Yesus, ya. Karena Yesus bilang, "Aku akan pergi, ya. Aku akan pergi dari dunia ini." Gitu. Ya, aku akan pergi dari dunia ini. Sehingga murid-murid itu merasa kehilangan. Nah, Yesus jawabnya apa? Jangan gelisah hatimu. Gitu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu. Nah, jadi teman-teman nih, ini yang bisa ngerasain banget ini ya kayak Ko Afi, Pak Tadus, saya gitu ya, Pak Daniel. Kalau saya ngomong-ngomong ke orang-orang tuh saya selalu udah ngomong, ya ya kalau nanti saya mati, gitu. Udah ngomong begitu coba. Kalau yang masih muda-muda kan nggak ngomong kayak gitu. Artinya perspektif kita itu memang harus selalu di ujung gitu. Nah, orang yang tidak punya perspektif atau sudut pandang bahwa kehidupan di sini itu adalah kehidupan sementara atau antara, gitu ya, yang punya ujung, dan banyak orang yang nggak setuju bahwa kehidupan ini sangat cepat, gitu. Banyak yang nggak setuju loh, ya. Tapi setiap orang kalau ditanya itu ya, yang ya apa, yang benar-benar menyadari kehidupannya itu, dia rasakan bahwa sangat cepat gitu, ya, terasa bahwa sangat cepat. Jadi ini loh, bahwa eh, kita jadi Kristen itu karena apa? Karena kita ingin datang kepada Bapa, gitu. Itulah gunanya jadi Kristen, jadi pengikut Yesus. Karena hanya Yesus yang kemudian membawa kita datang kepada Bapa, gitu. Dan di Bapa itu punya rumah, namanya rumah Bapa. Kan sederhana. Makanya doa Bapa kami bilang apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nama siapa? Nama siapa yang Nama dikuduskan? Bapa. Hah? Nama Bapa. Nama Bapa. Siapa yang tahu namanya Bapa di sini? Elohim Yahweh. Oh, Yanti bilang Elohim Yahweh ya. Itu. Nah, coba buka Yesaya 42 ayat 8. Apa? Ada yang baca? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Sampai situ aja, Bu. Jadi, aku ini Tuhan, itulah namaku. Jadi ada namanya ya. Hah? Oke. Atau kalau Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya.
Jadi kalau kita bilang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, gitu. Nah, teman-teman, di mana ayatnya di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Bapa yang dimaksud Yesus di sini itu adalah yang dimaksudkan di Keluaran 3 ayat 15. Nah, itu susah jawabnya. Jadi saya kasih tahu ya. Yohanes 8 ayat 54. Yohanes 8 ayat 54. Yesus yang jelaskan Bapa itu siapa. Ini yang mahasiswa coba cerna. Soalnya kalimat-kalimatnya itu agak harus 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 bahasa Indonesia itu minimal C. Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami?" Coba dijelaskan nanti. Maksudnya apa itu? Kalimat terakhir itu. Teman-teman mahasiswa yang lain coba perhatikan kalimat terakhir. Di situ tuh Bapak itu siapa? Menurut ayat itu. Dari kalimatnya aja dibaca. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Maksudnya apa itu kalimat itu? Iya memang, makanya saya suruh yang mahasiswa, karena kalau bukan mahasiswa nanti kepalanya keput. Iya, itu kan permainan kalimat itu kata ganti kan di situ. Kata ganti. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia Allah kami. Hmm. Ayo, cepat ini, tinggal 20 menit. Nggak, kira-kira aja jelasin. Oke, apa hubungannya di situ Allah sama Bapak? Kan ini, Bapakku yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Hmm? Nih, waktunya seperti itu. Bapa itu adalah Allah dan Allah itu Bapa itu sendiri. Karena ketika orang Yahudi mengakui Allah yang dipercaya oleh Abraham, yang Yesus akui bahwa itu adalah Bapakku. Nah, itu dengar nih. Ulangi Pak Tadus. Nih, ayo lihat, nggak usah lagi lihat ke bawah, lihat Pak Tadus. Udah cukup waktunya lihat buku. Lihat, dengerin. Ini itu kalimat itu banyak orang yang nggak ngerti, tapi penting sekali itu yang dijelaskan Pak Tadus. Coba Pak. Akhir itu kan Yesus menunjukkan bahwa Bapa itu adalah Allah, di mana orang Yahudi mengakui Allah itu sebagai yang dipercaya oleh Abraham, misalkan Yakub yang adalah nenek moyang mereka, dan Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Coba saya minta Yanti, siapa yang udah ngerti dari kalian berempat, yang udah ngerti siapa? Yang Pak Tadus jelasin. Belum ada Pak Tadus. Ulangin Pak Tadus. Simak bagus-bagus ya. Iya, kalimat terakhir dari ayat ini Yesus sudah sampaikan bahwa
Bapakku yang mempermuliakan aku. Bapa itu siapa? Yang adalah Allah yang dipercayai oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang adalah nenek moyang orang Yahudi itu. Orang Yahudi mengakui Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Bapakku, Yesus katakan. Siapa yang udah ngerti? Oke, Mira udah ngerti. Ini valid ya, Mira ngerti, yang lain yang tiga enggak ya? Boleh angkat tangan lagi. Mira udah ngerti loh. Belum. Nah, Mira udah ngerti. Enggak, sebentar. Mira yakin sekali dia ngerti. Yanti belum ngerti. Belum. Oke, Yuli udah ngerti. Belum. Geleng aja, geleng kala, geleng-geleng. Belum. Belum. Rida ngerti. Memang susah ya. Memang susah. Oke, oke. Coba. Oke, itu sementara Mira dengan santainya ya. Coba Mira coba jelasin ulang yang Pak Tadus cerita. Kalian dengerin ini dalam bahasa Alor. Rote atau Alor saya. Rote. Coba Mira coba jelasin ulang. Atau punya versi sendiri silakan. Baik, terima kasih. Yang di ayat 54 bagian terakhir yang dimaksud Bapakku lah yang memuliakan aku, yaitu Allah yang dipercaya waktu itu, yang Yesus percaya ialah Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Ishak, Allah Abraham, sehingga Yesus katakan kepada mereka bahwa Allah itu ialah Bapa. Oke, betul. Mira tangkap. Walaupun dalam bahasa yang berbeda, tapi dia tangkap. Sekarang antara Yanti, Yuli, sama Rida udah ngerti belum? Ini ada bahasa ininya nggak? Coba Mira jelasin. Coba Mira jelasin ke mereka. Coba. Maksudnya gini loh gitu. Coba. Coba iya, nggak maksudnya dalam sederhana. Ini kan kita nggak ini nih, nggak. Ini yang saya maksud gitu. Jadi jangan sampai saya ngomong gini kan, padahal semuanya lewat nggak ada. Padahal ini sederhana kan. Saat ku pulang ke Hah? menghadap Bapa, terus Bapaknya nggak tahu siapa gitu. Jangan pikir Bapak besar lagi. Nggak, coba Mira. Mira kemana ya? Mira ke Yuli. Coba. Oke, gini aja. Coba jelasin ke Yuli. Nggak usah ke sini. Coba jelasin ke Yuli. Kan di samping kamu tuh. Jelasin ke Yuli. Saya pingin Yuli nanti jelasin ke sini. 1 menit. Coba jelasin Mira. Jelasin. Gini loh maksudnya. Gitu tuh, nggak jelasin beneran. Oke, gini, Yanti, ya, enggak, Mira sama Yuli ini ya. Yanti, teman-teman yang lain coba simak ya. Ini kita buat begini itu supaya ngerti gitu, ya. Kalian ngikutin aja. Yanti belum ngerti, Yantinya. Enggak bilang Udah. Udah, oke, coba Yanti, coba gimana? Baik, di dalam ayat yang ke-54 bagian terakhir, Yesus menyampaikan bahwa Allah itu adalah Bapa. Allah yang dipercaya orang Yahudi, Allah Abraham, Allah Ishak. Oke, udah tahu, udah betul lah. Pokoknya saya udah dapat. Nah, Rida udah tahu belum? Oke, Yanti kasih tahu Rida dengan bahasa rumah. Oke, sekarang enggak nih nanti teman-teman yang lain nih jangan sampai udah 4 orang tahu terus kalian yang dengerin nggak ngerti loh ya. Yuli udah tahu? Udah. Ya. Gimana Yuli? Jadi yang dimaksud ayat yang ke-54 yang terakhir, Bapakula artinya Allah yang dipercaya waktu orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa Allah itu Ishak, Allah Abraham, dan Yesus dikatakan bahwa Allah itu Bapa. Oke, dia udah tahu. Ya, udah tahu ya. Jadi gimana? Rida udah bisa? Udah tahu?
Nggak, asal udah tahu aja, udah tahu belum? Oh, udah tahu ya. Oke, teman-teman, gini. Teman-teman perhatiin ya di layar ya. Perhatiin di layar ya. Aduh, tinggal sekian menit ya. Nih kan, nih. Ini kan ayatnya saya susun aja nih ayatnya nih. Nih, ya. Waktu itu kan Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi, kan? Yang dimaksud orang Yahudi, oke, sebentar nih. Abraham orang Yahudi nggak? Yang dimaksud orang Yahudi siapa? Aduh, nanti. Yuk, Suku Yehuda. nanti pertemuan lain nanti panjang lagi. Oke, sebentar. Kita selesaiin dulu yang ini aja. Oke. Nah, teman-teman perhatiin ya. Jadi di sini perhatikan yang bagian ini aja. Bapakkulah yang memuliakan aku, ya kan? Bapakku yang memuliakan aku. Kan dia mau jelaskan bahwa Bapak ini, ya, Bapakkulah ini tentang siapa kamu berkata. Jadi siapa ini kan kata ganti Bapa kan? Dan siapa ini itu akhirnya dijelaskan di sini itu. Siapa ini, siapa Bapak ini? Ya, itu adalah dia dia yang kamu bilang adalah Allah kami gitu. Nah, itu kan kita dijelaskan kan di yang dibaca Bulina tadi ya. Keluaran 3 ayat 15 kan. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya. Dan di Yesaya 42 ayat 8 ini dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku, gitu kan? Oke. Nah, jadi kita ketemu itu ya. Jadi Bapak yang dikenalkan oleh Yesus itu jelas namanya kan, gitu. Makanya kan ada doa-doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi namanya itu adalah nama yang tidak pernah berubah, kan? Namanya yang tidak pernah berubah. Di Keluaran 3 ayat 15 itu dikatakan, untuk selama-lamanya itulah sebutanku turun temurun, gitu. Nah, Bapak ya, uh, dalam tetragramaton YHWH ya, dibacanya Yod Yod Hevave atau Yehova ya, Yehova. Nah, oke. Jadi kita jadi Kristen supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa. Kita jadi Kristen supaya kita bisa datang kepada Bapa. Gitu. Nah, Yesus jelaskan Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah yang menyatakan diri kepada Israel, gitu. Yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Itu dulu ya. Itu kita jadi Kristen karena itu. Kita datang kepada. Nah, kita ingin supaya kita teguh gitu. Kita teguh dan kita fokus dengan ujung perjalanan kita itu. Ada ujung perjalanannya kan gitu. Nah, eh apalagi? Jadi ada ujung perjalanan kita yaitu ke rumah Bapa. Nah, eh, Yesus bilang Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, paling enggak saudara malam hari ini tahu, oh, jalan itu maksudnya jalan untuk sampai ke rumah Bapa gitu. Hmm, apalagi ya? Beberapa menit terakhir ini ada yang mau bertanya? Ini hal-hal dasar begitu ya. Eh, kan tahun ini kita panjang loh, tapi satu-satu ya. Ada yang mau nanya? Oke. Eh, 1 Timotius 2 ayat 5.
Eh, Mira siapkan 1 Timotius 2 ayat 5. Terus 1 Petrus 5 ayat 10. Coba Rida siapkan 1 Petrus 5 ayat 10. Silakan Mira. 1 Timotius pasal 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi ada pengantara. Tadi jalan. Ya, tadi jalan. Tujuan kita ke rumah Bapa, tujuan kita untuk berjumpa dengan Bapa. Tetapi ada perantara kan? Gitu. Ada jalan, ada perantara. Mira boleh lanjutkan satu lagi ya. Ibrani 12 ayat 23. Ibrani pasal 12 ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Salah, ayat 24. Ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, jadi kepada Yesus pengantara. Ya. Jadi kepada Yesus pengantara. Jadi di ayat 22-nya dikatakan kamu telah datang ke kota Allah, ke Bukit Sion, ke Yerusalem surgawi. Ya, yaitu kepada Yesus pengantara, ya. Jadi ada nih antara, ya. Nah, jadi ingat teman-teman ya, kita jadi Kristen, artinya kita adalah murid Kristus atau pengikut Kristus. Dan kita ikut Kristus supaya kita dapat datang kepada Bapa, dapat sampai ke rumah Bapa, gitu. Untuk apa kita datang ke rumah Bapa? Ya, pertama ya, untuk melihat kemuliaannya kan, gitu. Di situ Yesus fungsinya apa? Di situ fungsinya Yesus adalah memancarkan cahaya kemuliaan Allah itu. Karena untuk selama-lamanya Bapa itu tidak akan pernah terlihat gitu. Tidak seorang pun dapat melihatnya. Dia itu di dalam terang yang tak terhampiri gitu. Itulah esensi daripada Bapa. Itu adalah esensi dari Elohim Yehovah gitu. Itu esensinya gitu. Dia bisa memiliki keberadaan gitu di dalam alam semesta gitu ya, dengan bentuk apapun. Tapi esensinya itu dia tidak pernah terhampiri, dia tidak pernah terlihat gitu ya. Oke, itu aja malam hari ini teman-teman. Jadi paling tidak coba ya, coba urut ya. Kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa disebut Kristen, ayatnya di mana? Itu jadi Kristen tuh maksudnya untuk apa jadi Kristen gitu. Jangan sampai kita ini jadi orang-orang yang malang gitu. Ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang malang. Ya. Karena kalau kita itu percaya kepada Yesus hanya untuk hidup di dunia ini saja, maka kita jadi orang-orang yang malang. Ya. Oke. Tujuan kita sebenarnya adalah ikut Yesus supaya kita dapat sampai ke rumah Bapa. Ya. Kita dapat melihat kemuliaannya Bapa itu. Ya, jadi yang kita bisa lihat adalah kemuliaannya Bapa. Ya. Oke, ditutup dengan Wahyu 21 ayat 23. Wahyu 21 ayat 11 dan 23. Silakan. Wahyu 21 ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. 23.
23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Amin. Ya, kita itu untuk sampai atau untuk datang ke rumah Bapa. Nah, kita ingin melihat apa? Kemuliaannya Bapa. Oke? Amin. Kita lanjut lagi ya dalam pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan nggak ada yang isi jadi saya bisa isi. Kita doa ya, Bapa. Kami datang kepadamu karena kami rindu untuk melihat kemuliaan-Mu. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu di mana segala sesuatunya itu tidak lagi fana, tetapi di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk segala firman yang boleh sampai kepada kami melalui anak tunggal-Mu Yesus Kristus, sehingga boleh kami masuk ke dalam seluruh kebenaran ini, menghidupkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Hens. Terima kasih. Sampai jumpa.